Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Kebergantungan kami kepada Tuhan semakin hari semakinlah besar Tuhan. Karena tantangan arus dunia yang begitu luar biasa, arus kebutuhan keluarga yang begitu mendesak, membuat kami kadang-kadang terlupakan bahwa kami memiliki kewajiban untuk senantiasa mendekat melekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan, tenangkan kami untuk duduk diam seperti Maria yang mendengarkan bagaimana Tuhan mengajar setiap kami. Kami rindu setiap kami diberkati. Hamba-Mu sebagai penyampai firman diberkati terlebih dahulu untuk mengimpartasikan kebenaran Tuhan, supaya setiap yang mendengarkannya ada karunia untuk mendengar, ada karunia untuk mengerti. Selanjutnya mereka memiliki kekuatan, kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi ketika firman Tuhan itu dikatakan dan dilakukan. Terima kasih, kami siap segala roh jahat yang mengganggu dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kita akan belajar. Iya. Belum. Udah. Pada sesi yang ketiga ini kalau nggak salah. Ya. Nah, bagi saudara yang agak tertinggal dengan yang lalu-lalu, silakan, ada videonya saudara. Jadi saya ingin supaya kita tuh runtut pengajarannya sampai mendarat. Ini pengajaran cukup panjang, tetapi saya mencoba kalau tidak sampai waktunya, kita akan lanjutkan minggu depan. Setuju ya? Tapi harus hadir supaya tidak ketinggalan. Kalaupun halangan hadir, supaya tetap mengikuti melalui tayangan video. Karena hari ini bapak-bapak mau ke Gunung Pancar, saudara. Jadi jangan sampai pikir gunung pancar, naik turun, naik ke puncak gunung, gitu ya saudara. Bapak-bapak siap? Siap. Iya, dari sini siap, ready, sampai sana encok kumat. Tengah jalan pengen pulang. Nah, baik, pembacaan kita ada di Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita baca secara fullnya. Nah, mari saudara baca, saya nanti akan menyimak atau memberikan pengajaran per ayatnya. Ya, mari kita baca sama-sama di dalam ayat ini. Saudara membacanya 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang bukan menjelaskan karena kamu telah lambat dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai penjaga indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Saudara, kita akan masuk kepada pengajaran-pengajaran ini. Saya agak pelan-pelan supaya kita mendalami dan mengerti. Paling tidak sudah kita lakukan beberapa sesi mengingatlah. Di dalam ayat yang ini, yang 11 saudara, tentang kedewasaan, kita berpikirnya bahwa kedewasaan itu berbicara tentang apa saja saudara. Ya, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kata orang bijak, orang pandai adalah, sebenarnya di bumi ini tidak ada yang suka. Karena seluruh otak manusia itu, orang yang paling pinter pun tidak atau belum menggunakan 100% otak dan kepandaiannya. Tetapi yang membuat orang tidak pintar atau tidak pandai dengan cepat, oleh karena dalam hal mendengarkan.
Saudara, dewasa itu harus memiliki kecakapan untuk mendengar. Jadi selama ini porsi kita untuk didengar itu lebih banyak. Betul? Apalagi dalam keluarga, siapa yang paling mengepalai di situ tidak mesti bapak-bapak. Tetapi banyak istri juga yang memang menguasai secara komunikasi. Nah, itu berpikirnya bahwa kamu harus dengarkan saya. Ini yang membuat pertumbuhan sosial menjadi mandek atau berat sebelah. Dalam keluarga itu intinya adalah komunikasi. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau komunikasi baik, luar biasa enak sebenarnya perjalanan rumah tangga kita. Tetapi karena kata kuncinya ya sudah pikirin sajalah. Nah, ketika kita mikir nggak nyampe-nyampe, itu komunikasi kurang tepat. Jadi orang ngambek ya dipikirnya, kenapa kamu diem aja? Ya pikirin aja. Saya udah pikirin dari semalam, tapi nggak dapet-dapet tuh. Jadi butuh komunikasi. Nah, kebiasaan inilah yang membuat nanti di dalam pembelajaran secara rohani pun juga mengalami kemandekan. Jadi orang tahu banyak itu asalnya adalah mendengar dengan baik. Banyak ilmu kok di sekitaran kita, Bapak Saudara. Yang saya sering contohin itu ketika kita di tukang sayur, kadang-kadang ibu-ibu muda kan waktu berbelanja itu banyak ibu-ibu yang ngomong sana sini. Ih saya bang, kemarin kenapa ya masak ayam itu goreng tetapi kok keras. Nah ada ibu yang nyaut kan, kasih ilmunya sama itu, sama orang sebelah. Caranya harus begini. Kita dapat ilmu, saudara. Ketika kita di warung kopi, banyak orang benar, bukan berarti kita mesti kepo ya, enggak juga. Tetapi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan berawal daripada kita suka mendengar. Makanya orang itu tidak semua ya, nanti saya akan kasih tahu di slide selanjutnya. Kadang anak-anak pandai itu lebih diem, meskipun enggak seluruhnya. Makanya zaman dulu jurusan IPA, biologi kalau zaman kita itu lebih pada diem. Kutu buku, bukan kutu busuk. Kutu buku dimanapun dia membaca buku. Tetapi kalau jurusan sosial, waduh, ada guru nggak ada guru, ramenya sama. Yang suka nyanyi, yang suka bolos, yang suka ngambilin mangga sebelah sekolahan, yang kami dulu ngambilin telur ayam di samping sekolahan karena ada pohon gede ditebang, ada sedikit daun di situ, ayam bertelur di situ. Ternyata seluruh deretan itu sekolah itu ya, ada 5 kelas tuh sama-sama ngeliatin. Nah zaman dulu jendela kan bisa dibuka begitu ya. Nah setelah itu peletuk putih, itu langsung kabur, bukan kabur, banyak yang lompat yang ya cuma yang dapat kan pasti satu lah. Kalau rebutan pecah itu telur. Nah gitu ya. Jadi memang nggak semuanya, tetapi rata-rata seperti itu. Orang bijak itu dia mikir dulu baru ngomong. Kalau orang bodoh apa? Ngomong dulu baru setelah itu mikir, kenapa gua tadi ngomong begitu ya? Makanya menyesal, minta maaf itu sering kita lakukan oleh karena kita tidak cepat untuk mendengar, tapi cepat untuk berkata-kata. Jadi silang pendapat, miscommunication karena ini. Makanya kita mau belajar, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Nah, kita berulang-ulang nih, menjelaskan rumus matematika. Kalau kami menjelaskan chord, trinada dan sebagainya, diulang-ulang. Karena hal yang sulit. Tetapi pendengar yang baik rata-rata lebih cepat untuk mengerti itu. Tetapi yang dia mainan pulpen lah, dia kayak bengong, kayak ngeliatin, dengerin, tapi sebenarnya enggak. Jadi orang bengong, denger juga belum tentu pinter. Tapi dia ngebayang kemana-mana. Persoalannya kurang cakap untuk bisa mendengar. Bapak Ibu janji bahwa siapapun kita yang dominan di rumah tangga,
coba mulai hari ini saya coba mendengar. Dengan mendengar lebih adem, lebih damai. Tentunya begitu. Karena semua orang baik itu yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar, pengennya untuk didengar. Itu, ya. Jadi bagaimana kebiasaan kita memang harus ubah jikalau itu memang menghambat banyak perkara, banyak hal. Setuju ya? Lanjut lagi. Kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 16, kita sama-sama baca, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Intinya saudara, di dalam kelompok rohani, satu pengembalaan maupun tidak, intinya sama, bagaimana mendengarkan gembala itu. Nah, kita melihat di dalam kehidupan sosial bermasyarakat Kristen kita, tentunya kita akan sempat ada di sebuah komunitas yang itu memang bukan gembala kita. Tetapi intinya anak kecil pun yang berbicara tentang kebenaran, kita harus mendengar. Ada orang itu yang punya pendeta favorit, saudara. Jadi kemanapun pendeta itu sedang khotbah, dia kejar. Semua YouTube adalah punya dia, saudara. Jadi boleh saja. Tetapi kapan sih kita mau mendengar di sekeliling kita yang berbicara tentang sesuatu yang baik atau kebenaran? Nah, saudara, Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, saudara, inilah yang penting di dalam penggembalaan. Antara domba sama gembala harus punya chemistry. Suami istri harus punya chemistry. Kapan chemistry terjadi? Kalau dalam rumah tangga itu adalah waktu saat kita ketemu yang pertama kali. Dari mata turun ke dompet. Dari mata klik, akhirnya dompet terbuka. Untuk sang yang dicintai. Dari mata turun ke hati. Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam pengembalaan kalau ada chemistry antara gembala dan juga para pengurus pelayan, itu enak perjalanan kita. Yang paling penting adalah mendengar. Bagi gembala, mendengar. Bagaimana jemaat, apa kebutuhan jemaat. Makanya rumusan kita bukanlah jemaat untuk sebuah kegiatan, tetapi kegiatan untuk kebutuhan jemaat. Makanya kegiatan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan jemaat, saudara. Setuju? Makanya kalau berubah itu tentang sebuah kegiatan agenda, kita nggak buru-buru marah. Karena Pak Gembala punya insting untuk melayani hari-hari ini kebutuhan kita apa. Ketika orang punya rancang bangun sebuah kegiatan gereja di tahun 2019, itu kacau di tahun 2020. Karena COVID datang. Nah, artinya orang kembali, oh ya, sekarang kebutuhannya apa? Puji Tuhan, saudara, di dalam pengembalaan yang minimalis seperti ini, kita lebih mudah ya, Bapak Ibu ya, untuk merubah itu sangat gampang. Tetapi kalau gereja udah 500.000, nggak mudah loh. Untuk mengubah kegiatan, mengubah budget, mengubah penugasan-penugasan yang hubungannya dengan pihak ketiga, itu harus dirubah semuanya. Makanya mereka nggak bisa. Dan mereka harus merencanakan itu setiap setahun sekali lah minimal. Membuat sekolah minggu sudah budgetingnya sudah dari awal. Nah, kita itu boleh, saudara, membudgetkan sesuatu. Jatuhnya, ya akhirnya berpikir lagi, saudara. Kita coba keuangan itu porsinya, blok-bloknya sudah kita atur, saudara. Dan kalau saudara membaca lagi di amplop itu, saudara, itu banyak pos-posnya kan. Apa yang terjadi ketika ada dalam perbendaharaan gereja? Itu disatukan lagi, Bapak Ibu. Karena untuk pembajetan itu, ya kita kurang lagi. Disatukan lagi. Kenapa kita bagi-bagi seperti itu, termasuk dalam kepengurusan? Sebenarnya, saya jujur saudara, di dalam kapasitas kita seperti ini, 1-2 orang untuk menangani gereja ini masih bisa berjalan.
Saya buktikan saya ada di semua komisi, bisa jalan, kecuali sekolah minggu ya. Saya nggak bisa dibagi dua. Tetapi masih bisa, sebenarnya. Kalau kami menunjuk 1-2 orang untuk mewakili kami, bukan berarti kami nggak bisa. Tetapi kita belajar berorganisasi, karena Gereja Betel Indonesia dalam bentukannya adalah sebuah organisasi, tetapi juga sebuah organisme. Kalau orang tanpa struktur, akan kacau, saudara. Tetapi kalau full struktur, saudara, kita kayak Taurat. Jadi kita kawinkan antara tongkat panjang lurus, tongkat komando, dengan tongkat gembala yang melengkung itu. Gitu, saudara. Ya. Jadi saya melihat bahwa banyak calon hamba-hamba Tuhan yang gagal di tengah jalan oleh karena tidak mau mendengar suara gembala atau pemimpin rohani. Saya berasal daripada orang-orang pengerja, bahkan jemaat. Kemudian saya melayani sampai kepada lulus sekolah teologi ya. Nah itu saya menyadari saudara, pada awal-awal pembelajaran memang kita susah untuk mendengar yang namanya pemimpin rohani. Apalagi kalau seseorang udah merasa S2, MTH, atau DTH, dokter teologi ya. Gembalanya bisa jadi kok di daerah itu tidak lulus SMA bisa. Lulusnya sekolah rakyat. Kadang-kadang untuk bisa mendengar seorang bapak rohani itu sangat sulit. Pak Sigit pernah, saya pernah, saudara. Makanya saya sharing pengalaman. Jadi sebagai mahasiswa apapun itu kalau masih baru, masa ospek kita tunduk. Bahkan sama kakak tingkat. Tetapi sudah mulai skripsi, wah petentang-petenteng bawa proposal itu ya, wah rasanya saya sudah mau masuk kepada sarjana nih. Setelah masa pengujian, kita mulai duduk lagi. Ya Pak dosen, kapan bisa ketemu Pak dosen? Nunduk lagi. Setelah lulus, wah, naik lagi derajatnya saudara. Tetangga, siapa lu? Weh, gila. Kemarin minta-minta diajari. Udah sarjana, dia lupa itu. Nah saudara, riwayat inilah yang saya bagikan hari ini. Bahwa sesungguhnya banyak kendala bagi pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ingin menjadi kepala, itu oleh karena tidak mendengar dengan baik. Kalahnya STH baru, MTH baru, dokter teologi baru dengan gembala yang sudah 20 tahunan mengembalakan, beda pengalaman. Mereka mungkin tidak lulusan itu, tetapi terbukti mengembalakan jemaat. 150 orang, oh itu masih muda, saudara. Tetapi kalau melayani jemaat 30 orang selama 15 tahun, saudara, itu nggak mudah. Pada saat waktu itu, di daerah tertentu itu, kayaknya melihat pendeta untuk bisnis itu pantang. Betul? Masih ingat itu kan? Pantang. Jadi, mati kutu buat hamba Tuhan kita. Jual ayam, dilihat, Pak pendeta jual ayam. Nah, akhirnya sudah terpaksa, akhirnya ada yang ngumpet-ngumpet. Dia buka sawah, saudara. Pengalaman di daerah kami. Seorang pendeta nggak bisa hidup. Habis itu muncullah seorang lulusan yang wah ini nggak bisa Pak Pendeta, nggak bisa nih, nggak. Itulah kami. Nah kami itu kalah set. Kami sekolah 4 tahun berhadapan dengan jemaat sekolah minggu. Sampai kepada komisi, habis itu belajar lagi teori. Nah, para gembala ini siang malam untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup. Kita mikirin hidup sendiri aja udah sulit, saudara. Tetapi harus memikirkan jemaat. Betul? Jadi kesuksesan seorang hamba Tuhan itu karena dia mendengar. Kalau mendengar dagingnya, mending saya tinggalkan ini. Dan saya jualan gotri, jualan paku, mending udah ketahuan hasilnya.
Zaman sekarang jualan pulsa, mending ketahuan. Tetapi karena dia mendengar apa yang menjadi panggilan dia bertahan di situ. Jadi senior sama junior itu kalahnya di mana? Kalah di umur dan pengalaman. Lalu sebetulnya saya sharing kepada setiap anak-anak muda, belajar mendengar orang tua. Siapa dalam keluarga kita yang kita tuakan, kita sering minta sharing sama dia. Di dalam sebuah akan pernikahan itu, siapa yang mesti kita datengin? Apalagi orang-orang Batak saya hormati. Mereka itu begitu menjaga itu. Siapa yang saya harus datangi untuk, kalau nembung, kalau bahasa Jawa itu, permisi. Minta izin, restu. Itu kan sudah dididik seperti itu. Nah, kita sebagai orang-orang jemaat Tuhan yang sudah ada di sebuah gereja, apakah kita mau mendengar itu, saudara? Jadi saya melihat teman-teman saya yang gagal di tengah jalan, cukup banyak, saudara. Setelah saya flashback, saya hampir. Karena nggak mau menghormati dan mendengar. Saya katakan, kayak kami lulus, kalau kami diundang ke gereja lain, yang undang itu teman, saudara. Nggak langsung gembalanya, jarang. Saya diundang di sebuah gereja, yang undang saya adalah seorang gembala, yang teman saya. Nggak bisa ujuk-ujuk, wah saya pasti akan diundang oleh pendeta besar. Nggak kenal. Sehingga ketika mereka mencari jalan seperti ini, saudara, nggak dapat. Tetapi ketika saya melihat ada teman-teman saya yang begitu setia, di musim-musim yang sulit, saudara. Di musim di mana para pengurus pun undur diri daripada permisi karena visi gembala yang tidak sesuai. Tetapi orang-orang yang tetap setia di situ. Kapan saya sharing tentang renungan ini bahwa peninggian itu tidak datang dari mana-mana. Kalau Tuhan sudah tinggikan, tidak ada yang bisa merendahkan. Tetapi kalau Tuhan sudah merendahkan, saudara, kita mau iklan apapun tentang diri kita, apalagi dalam dunia pelayanan, tidak akan bisa, saudara. Nah, saya melihat orang-orang yang setia itu, rumusannya di dalam gereja Tuhan tetap bahwa orang setia pada perkara kecil, dia akan dikasih tanggung jawab yang besar. Cuma itu rumusannya, nggak ada lain. Nggak bisa, saudara. Karena Tuhan yang pemilik proyek rohani, nggak bisa. Nah, kita itu, saudara, berdarah-darah sampai ngepel dan sebagainya dari awal, saudara. Yang sampai sekarang pun masih terseok-seok lah perjalanan pelayanan kita. Untuk membuat murni hati, saudara. Untuk belajar mendengar, itu nggak gampang. Tetapi puji Tuhan lah. Yesus mendengar aspirasi anak-anak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dalam Matius 19:14, 1, 2, 3, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus memberikan ruang bagi berkembangnya orang lain. Dalam konteks ini ada anak, itu adalah salah satu ciri kecakapan untuk mendengar. Pernah nggak ibu bapak itu tidak rela ya kerjaan ini dikasih kepada anak-anak laki-lakinya? Jangan Kak, jangan ngechat, nanti nggak karuan itu. Tetapi kalau orang pengen mengembangkan seorang anak di bawah generasi kita, kita belajar mendengar. Dalam artian ketika dikasih proyek seperti itu, pertanyaan apakah yang datang daripada anak-anak kita? Pak, kalau misalnya ngechat plafon gimana caranya? Oh, pakai roll, nak. Nanti kalau pakai roll gitu, kalau saya kelilipan gimana? Pakai topi, nak. Pakai topi nggak kelihatan, Pak. Yaudah, berarti ambil tangga. Ambil tangga, nah begini. Pak, capek.
Ya, makanya kamu hargai orang-orang yang bekerja keras. Di mana kita nggak bisa, tetapi mereka bisa dan mau. Saya melihat tukang, saudara, cetok semen, kemudian pek. Itu kan kayak lem, saudara. Saya nyoba, plek, buk, plek, buk. Itu nggak nempel-nempel. Apa perlu saya kasih glukol untuk ngelem itu? Kenapa orang ini terlatih, saudara? Nah, kita kan belum latihan. Nah, makanya penonton sama pemain itu kritikannya beda, saudara. Si tante-tante, salah itu, salah. Coba tante suruh main. Tendang bola juga kemana-mana, saudara. Nah, oleh sebab itu saya melihat orang-orang yang terjun di bawah, mereka akan lebih tidak banyak bicara. Panitia lebih banyak tidak bicara dibanding peserta, betul? Aduh, kenapa ya vilanya ini bolong-bolong? Ya panitia nggak becus nih cari tempat. Padahal kita survei dari ujung ke ujung, saudara. Tempatnya nggak ada, Pak. Banyak tempatnya. Tanya Pak Sab. Kita cari sekitaran puncak sayap kanan kiri itu banyak villa. Nang hadong hepeng. Itu aja sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita gemes, aduh, kamu yang kritik-kritik tentang plafon yang jebol, nambahin nggak sih? Betul nggak, saudara? Makanya saya pengen, semangat saya adalah dalam setiap sesi kegiatan itu, pengurus kita hanya memberikan wawasan, pengalaman kita. Saya pengen melibatkan dari teman-teman jemaat. Supaya apa? Ya udah, kita sama-sama mengalami itu. Aduh, seragamnya nggak cocok. Yang lain, wah kita seragaman yuk, yang bergaris. Garisnya yang begini. Yang kurus protes, Pak, saya semakin kayak paku, semakin kecil. Ya udah yang begini, yang gemuk protes lagi ya. Ya udah yang kurus pakai yang begini, yang gemuknya pakai begini, itu bukan seragam namanya. Nah, orang-orang demikian kadang kita gemes, ya udah tahun ini ibu ya yang ke Tanah Abang. Oh, saya nggak ada waktu dan sebagainya. Ya udah jangan ngomong gitu. Nah, intinya adalah kita belajar itu dengan cara melakukan. Nah, orang yang rajin biasanya banyak mendengar. Orang yang pandai, berhikmat, banyak teman. Kenapa orang banyak teman? Karena dia suka mendengar. Gitu. Nah, kalau orang suka menggurui, saudara juga gak suka. Kita lagi ladang, salah itu bukan begitu, caranya begini. Setiap datang begitu. Aduh Bu, ini nggak enak nih bumbunya, musinya begini. Akhirnya orang, ya udah dah. Sang Maha Guru datang. Kita lari saja. Ketika kita mulai mendengar orang lain. Dan saya melihat orang-orang yang naik tangganya itu cepat, saudara. Orang-orang yang memang humble. Orang yang rendah hati. Karena dari tukang parkir pun, dia akan mencari sebuah pengalaman ilmu. Seorang pengen membangun mall, saudara. Kalau tidak ada tangan kanan dia yang turun ke bawah, dia mencoba untuk turun ke bawah. Dia tanya, gimana bang? Parkiran yang paling sulit gimana? Oh gini. Karena pintunya nggak teratur gini. Nah dia taruh ilmu di sini. Berarti kalau saya buat mall, saya tidak akan membuat parkiran yang seperti ini. Begitu. Orang mau buka warung makan, saudara. Dia coba itu cari itu. Nggak cuma pemilik warung yang dia cari, tetapi kesan di masyarakat situ, saudara. Ada beberapa warung itu sangat ramai di daerah tertentu saja. Ketika di tempat di daerah lain dia buka, belum tentu ramai. Ya, ada satu market yang besar yang kemarin sudah ditutup katanya ya. Nah, menurut survei bahwa ini bukan ditutup bukan karena bangkrut, tetapi dia membuat sebuah proyek yang dia namakan sebuah market, saya nggak akan sebut, dan kemudian dia mencoba dengan berbagai sama bahan bakunya mie. Saya nggak sebut mereknya. Ada yang dikasih keju, yang dia
sambel, levelnya sampai 7. Nah, dia pengen melihat masyarakat itu yang paling digemari yang mana. Mencari ilmu buat orang-orang yang punya duit sampai mendirikan. Dan itu nggak cuma satu daerah. Banyak, saudara. Saya sebut aja ya, abnormal. Ya. Nah, itu kayak sepertinya produknya sama. Tetapi dibikin olahan yang beda-beda, makanya abnormal. Setelah itu sudah ketemulah, ini menurut penafsir seorang ahli, bukan saya. Sudah ketemu nih resep lidah masyarakat Indonesia. Itu ditutup. Supaya apa? Udah ketemu nih. Jadi dibuat apa lagi? Seperti apa ya namanya ya? Studi banding bukan, tetapi ya lidahnya seperti apa? Nah, anak-anakku sekalian, kalian ini kan keturunan Batak. Tetapi belum tentu suka dengan andaliman. Malah saya yang Jawa yang suka andaliman. Nah, anak-anak dari keturunan Manado belum tentu menyukai bubur Manado. Itu menjijikkan. Buat saya suka, meskipun saya orang Jawa. Apalagi dikasih daun gedi. Jadi ingat. Bukan daun yang lain, saudara. Ya. Dikasih ikan asin, sambal roa. Oh, mantep itu, saudara. Nah, anak-anak kita suka nggak yang seperti itu? Anak-anakku, kalian sampai di Perancis, yang dicari Indomie, sambal terasi, yang di sana nggak jual. Gitu kan. Nah, artinya inilah kita belajar bagaimana menimba ilmu dari situ ya. Jadi, saudara, kita memberikan ruang kepada yang lain itu artinya kita mulai mendengar. Dengan dia melakukan itu, tugas pelayanan, dia akan ngomong sama kita. Dan kita mendengar. Pak Gem, ini gimana ya? Kita itu seragam tarian itu aja, Pak. Jadi karena mereka itu kan nggak lurus dari ujung sampai ujung. Kebanyakan ada bawahan, ada atasan. Kombinasi aja. Biru merah, besoknya merah biru. Kuning hijau, besoknya hijau kuning. Gitu aja. Dan kita waktu mereka melakukan itu, oh iya, ini panas banget. Akhirnya kita mendengar apa kebutuhan kita. Kan begitu, saudara. Kita kan nggak butuh yang namanya tempat parkir helikopter di atas. Bukan kebutuhan kita, saudara. Yang butuh sajalah. Makanya program kita itu yang nyampe kepada masyarakat GBS 56 itu yang sedang kita pikirkan sama-sama. Dan artinya saya sebagai pemimpin wilayah pun belajar mendengar kebutuhan mereka apa dalam hal komsel dan lain sebagainya. Amin, saudara. Nah, nanti kita akan ada presentasi mengenai satu paket dari rumah sakit. Nah, kita juga bertanya, mendengar keluhan jemaat tentang hal BPJS dan sebagainya, menangani sakit penyakit yang kita hadapi yang begitu mengular waktu kita harus periksa dan sebagainya. Kita mencoba. Nah, ini kan butuh kerjasama dari para jemaat untuk mengatasi ini semua. Kita sedang sembari berpikir tentang sebuah diakonia, dana kematian, dan ada peluang ini. Nanti kita coba pikirkan bersama-sama. Saya pun nggak bisa memutuskan sendiri. Karena kebutuhan kita bersama. Dan perlu kerjasama yang baik. Mendengar suara pemimpin Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Saya ingatkan saudara, di dalam dunia rohani, tetap saja yang namanya impartasi doa seorang pemimpin rohani sangat dibutuhkan. Dan kita sudah mencapai kesepakatan tidak ada sebuah pelayanan yang berhasil jikalau dimulai dengan pemberontakan. Tidak akan pernah ada, tidak pernah lestari, saudara. Kita sungkem kepada seorang pemimpin rohani yang secara intelektual dia mungkin di bawah kita. Tetapi mohon Om, doakan saya Om. Kenapa?
Saya mau sekolah Alkitab. Doakan saya, Om. Saya setelah menikah ini akan ada di suatu daerah. Supaya saya tetap melayani. Berkatkan kepada kepala saya. Dan inilah yang kadang-kadang dilupakan, saudara. Kalau kita dari Medan mau ke Jakarta, kita akan mendatangi orang-orang yang kita tuakan. Minta sebuah nasihat dan doanya. Nah, di sini juga seperti dari gembala kita impartasikan. Kita urapi para ketua-ketua komisi, para pelayan Tuhan. Supaya itu mengandung sebuah iman, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sudah didoakan pun, mereka tidak mau melakukan tugas daripada gereja Tuhan. Kita juga sedih. Untuk apa kita doakan di sini, saudara? Makanya kadang-kadang saya agak segan untuk mendoakan selalu di sini, saudara. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Saudara. Kita mengolah ini semuanya dengan sebuah pengurapan, diurapi engkau. Jadi ada pengurapan seorang raja imam untuk bisa membuat orang itu bisa berhasil. Karena saya percaya bahwa kita ini orang-orang bisa berhasil bukan karena selalu kepandaian kita. Betul, setuju? Kita melihat banyak orang yang sederhana, mereka banyak dipakai oleh orang lain. Jasanya, kemampuannya, tidak selalu karena kepandaian. Tetapi jangan sampai lupa, orang-orang senior kita, tanpa sepengetahuan kita, mereka mendoakan kita. Kalau seorang gembala, setiap pulang ibadah selalu ada doa berkat yang dilakukan. Saudara pernah nggak berpikir bahwa itu memiliki kuasa yang luar biasa? Tetapi kadang-kadang orang-orang itu belum selesai ibadah sudah pulang. Kadang sama istri, si ini ada nggak? Ada. Saya kok nggak salaman ya? Oh iya. Berarti udah pengangkatan. Nah, kita tuh mendoakan, saudara. Kiranya berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun ke atas. Nah, saya juga merasa, kalau flashback kepada masa kecil, saya sudah ceritakan kemarin. Yang saya kurang cerita apa? Masalah layangan aja. Layangan dari kecil sampai gede, saya punya pengalaman indah, saudara. Nah, artinya kita diangkat dulu karena doa bapak saya. Saya bisa musik, kami bisa musik itu bukan berarti bapak saya ngajarin saya. Bapak saya itu seorang pemain ketoprak. Bukan ketoprak makanan. Wayang orang kayak gitu. Dan dia seorang pelukis. Pelukis kaca itu. Saya tanya sama bapak saya. Pak, saya kan nggak pernah diajarin gitu ya. Kenapa bisa terjadi kami bisa main musik gitu? Saya urapi kamu. Saya doakan kamu. Karena Bapak merasa menginjili itu yang modal utama gitar. Para misionaris di daerah bisa gitar aja udah menjangkau dunia. Tetapi kalau nggak bisa main gitar, makanya di sebuah sekolah Alkitab, saya pernah menjadi dosen di situ. Saya mengajarkan gitar, keyboard. Yang paling penting adalah gitar. Gitar itu sampai suku pedalaman ada, Bapak Ibu. Mereka harus bisa main itu. Kami dulu, saudara, senar putus. Gantinya apa kalau senar kecil? Saya cari bekas rem sepeda. Itu kan lilit-lilit kan ada kecilnya tuh. Saya pakai situ, aduh kerasnya minta ampun. Sampai sini korengan. Nggak ada lagi. Harus bisa itu. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Di dalam pengembalaan saudara ada orang-orang yang saya doakan di depan ini. Maupun secara estafet saudara. Mereka adalah orang-orang kepercayaan daripada gembala. Kadang orang membedakan itu, ya. Tetapi saya minta saudara. Misalnya ada orang, Pandes Poniman, tolong ya, besukan sebelah sana. Kalau seorang pemimpin rohani sudah mengutus, itu punya sebuah khasiat yang sama. Kayak seorang utusan Pak Jokowi datang kepada kita, membawa pesan beliau, itu nilainya sama. Kita juga ingin dewasa, saudara. Wah, Pak Gem, kalau bukan tumpang tangan dari Pak Gem ini kurang sakti. Makanya kita harus menjawab para pengurus, para pelayan Tuhan, ya harus sesakti gembalanya. Dengan cara apa? Ya mendengar suara gembala. Disampaikan apa, saudara? Untuk bisa disebarkan kepada seluruh jemaat. Maka saya mohon kepada jemaat waktu itu, kalau ada pengurus kita yang datang, mesti ditanyakan, tugas gerejakah atau pribadi? Betul. Sehingga kalau tugas gereja, apakah Pak Gembala menyampaikan itu untuk dilakukan? Kalau pribadi ya silahkan. Tapi maaf, saya sedang sibuk, saya sedang gosok pakaian. Jadi nggak bisa temuin Anda. Harus ada, saudara. Sekarang hari-hari begitu kacau sudah di bawah. Orang tanpa himbauan, arahan dari pemimpin teratas sebuah gereja, dia gerilya ke rumah-rumah. Itu yang sedang kita atasi belakangan ini, saudara. Nah, kalau orang tidak meminta Anda dari siapa, dari mana, saudara, itu saksi Yehova juga kemana-mana, saudara. Dan mereka itu lebih gerilya daripada kita. Hari ini tolak, besok datang. Nah, ketimuran kita, daripada ditolak-tolak, ya udah diterima. Setelah diterima, kita kena kunci sama dia. Sampai panjang lebar ngomong, yaudah kita ketemu lagi ya Bu. Penasaran. Itulah kita udah kejebak. Makanya di lapangan kita membutuhkan orang-orang yang kompeten, saudara. Nah, ini kalau udah mulai lapar gini. Udah salah ngomong mulu. Makanya di pendeta itu ada kartu jabatan yang dikeluarkan secara kayak pegawai negeri gitu. Dan nanti di lapangan saudara mulai akan ditanyakan. Nah, sekarang sedang mengalami sosial masyarakat. Orang itu dipertanyakan. Anda membuka sebuah persekutuan, legalitasnya mana? Betul nggak? Nah, istilah kata kita agak dihambat seperti itu. Kalau kita punya kartu jabatan, makanya Gereja Bethel Indonesia mengarahkan begini. Jangan jawab secara pribadi. Jawablah secara lembaga. Maaf Pak, saya punya tugas dari sinode gereja kami. Dikasihlah perlengkapan itu. Saya ada SK untuk mengembalakan. Saya sudah diangkat sebagai pendeta. Dan banyak orang dihentikan itu loh, karena nggak jelas. Saudara. Saya dari tim sini. Dari mana? Anda nggak perlu tahu. Waduh, saudara, semakin kan dibawa Pak Lurah gitu. Betul nggak, saudara? Nah, ketika kita memiliki itu, saudara, makanya ketika kita ada di kapal pesiar, ada di kapal feri di momen-momen Christmas, kita bisa datang kepada ini. Pak, boleh nggak? Ini kan momen lagi Natal nih. Saya seorang pendeta, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Bisa begitu. Meskipun tidak semuanya kapal. Ya kalau melabuh ke Manado, ke Kupang, Papua mungkin bisa itu. Medan bisa kan? Nah kita itu kadang-kadang karena nggak ngurusin legalitasnya, saudara. Kayak kita itu pengen bebas menjalankan misi kita tanpa sebuah naungan. Saya punya teman kayak gitu. Dia dari sebuah gereja, dia nggak cocok.
satu tim juga sama saya waktu di ini lagi nggak cocok lagi. Dia pengen buka sesuatu, betul dia buka persekutuan. Nggak di bawah naungan siapapun. Pokoknya ngumpul ya 2 pagi, Biston, belajar Alkitab, menginjil, ya. Tetapi pertanyaan saya, persekutuan kayak gini nggak akan bisa dan tidak boleh menerbitkan surat apa-apa. Itu pentingnya. Nggak bisa membaptiskan orang, bisa membaptiskan tetapi tanpa akte baptisan. Menikahkan orang, yaudah dalam nama Yesus yang penting kan. Dulu Adam dan Hawa juga nggak ada pranikah, juga ada yang memberkati, nggak ada jemaat, langsung mau kawin Adam gitu. Akhirnya terjadilah baptis ulang lah, pemberkatan ulang lah. Kita itu hidup bernegara, saudara, yang harus legalitasnya jelas. Dan inilah yang ketundukan kita kepada pemimpin rohani, karena itulah yang mengarahkan. Seorang gembala suatu kali akan sibuk. Ada sebuah undangan dari gereja lain. Pak Pendeta, boleh nggak kalau saya utus, saya ada seorang pejabat, karena saya memang maaf, nggak bisa pas ada pelayanan penghiburan. Oh silakan. Hanya begitu saja. Nah ini yang saya semangati kepada anak-anak pemuda, remaja, hormati para pemimpin di kantormu juga. Karena siapa yang ngomong bahwa Anda itu adalah berhasil dalam bekerja, ya para bos kita, SDM kita lah. Nah kalau kita ngomongin bos, ngomongin apa ya, kita kredibilitasnya juga jelek. Itu enggak, nah kita itu membutuhkan yang seperti-sepertinya, kita nggak sadar bahwa itu kita butuh, saudara. Bahkan semacam orang-orang di masyarakat yang kecil pun kita butuh kok. Pak, mohon izin ya Pak, kenapa? Saya mau syukuran nih. Mohon maaf nanti sepeda motor kayaknya lewat-lewat sini Pak. Ada 10 sepeda motor kira-kira. Sama orang yang ada di jalanan, anak-anak itu pun kita juga hormat sama mereka. Kita tuh nggak bisa lepas daripada orang lain. Inilah kebutuhan untuk mendengar. Setuju saudara? Kita lanjutkan. Kecakapan untuk mendengar dibutuhkan dalam membangun hubungan dengan pasangan. Komunikasi terhadap pasangan, saudara. Kalau sanguin sama sanguin masih mudah, saudara. Bapaknya suka ngomong, ibunya juga suka ngomong. Jadi mudah terpecahkan sebenarnya. Soalnya apa-apa diomongin. Yang nggak penting pun diomongin. Tetapi kalau plekmatis sama plekmatis, saudara, itu bisa jadi komunikasi pakai whiteboard aja. Mah, masak apa hari ini? Jawab, sayur asem. Pakai ikan asin enggak? Yang jual ikan asin pulang ke kampung. Ya. Habis itu melahirkan anak-anak juga plekmatis, saudara. Tetangga bingung, ini ada orangnya enggak? Jadi cara melihatnya lampu nyala atau enggak? Kok nyala waktu sore, pagi hari mati ada orangnya. Kok nyala terus, berarti orangnya pulang ke kampung. Kok nyala terus sampai berminggu-minggu, berarti orangnya meninggal. Nah saudaraku, jadi kita itu membutuhkan komunikasi dengan pasangan. Memang ini yang selalu dalam pranikah atau ilmu apapun, komunikasi yang baik. Itu adalah kunci semuanya. Tetapi ya begitu tadi, silahkan pikirin sendiri itu penghambat. Terus kemudian ya biarin aja, sadar sendirilah. Itu juga penghambat. Tetapi kita akan membangunlah, saudara. Kemudian keluarga besar butuh komunikasi yang baik, butuh mendengar. Nah, anakku sekalian yang beranjak mulai dewasa, kepada siapa dalam keluarga besar itu yang perlu mintain tolong? Kebanyakan sama omnya yang tertua ya. Biasanya mau menikah juga ngobrol sama dia. Ada orang-orang yang dituakan. Kita harus membangun itu.
Kita nggak bisa, enggak lah, ngobrol apalah. Dia juga susah ngomong. Lah, iya, umur sudah 90 tahun, ngomong nggak jelas. Tetapi buat kita kan hadirnya itu menghormati. Opa, saya mau menikah. Kamu mau menikah sama siapa? Opa ngomong apa? Tetapi intinya adalah bukan materi yang dia katakan, tetapi rasa hormat kita. Dan ada orang tua di zaman dulu itu, yang dia itu sudah tidak bisa melihat, karena waktu itu kan nggak ada kacamata plus minus silinder segala. Tanya Bapak Abraham, pakai kacamata nggak? Mungkin nggak, saudara. Jadi dalam kebutaan dia, makanya salah memberkati antara Yakub dan Esau, karena nggak ngelihat. Dia raba aja. Gitu aja berkatnya turun. Ya salahnya itu, ya kadung diberkati ya gimana? Ismail sama Ishak. Udah kadung diberkati, udah. Berkat itu nggak bisa dicabut lagi. Ya. Nah kalau kita hormati orang tua, yang kita tuakan, tentunya berkat itu akan mengalir. Sebodoh apapun istilah kata, sesederhana apapun juga. Opa doakan saya ya. Ya. Jadi kata orang Jawa, angga unggu ini yang mulai nggak ada. Mulai nggak ada, makanya kita orang tua itu mempertemukan keluarga besar itu adalah usaha yang tidak mudah, betul ya? Si abang bilang, enggak ah, ketemu sama si oma itu mah bawel orangnya. Enggak mau momen pernikahan, anak-anak suruh ngumpulkan, suruh kenal gitu loh. Jangan sampai terjadi nanti dia pacaran sama saudara sendiri karena nggak kenal. Ada. Udah jatuh cinta, nggak bisa dipisahkan kayak sampai inte. Selain orang Batak, kan ada Pariban. Nggak boleh nak, itu kan masih sesama saudara gitu. Ya udah kadung jatuh cinta ya gimana? Karena buat suku Jawa kan nggak ada marga. Kalau orang Batak enak. Misalnya sebut marga ini nomor berapa, itu udah beda. Nah ini Pak Warto nomor berapa? Nggak ada. Nah itu kan membutuhkan satu mengenalkan mereka. Meskipun sulit gitu. Tetapi harus coba, ayo ikutlah begitu. Ini saran orang tua. Kebanyakan kemudian masyarakat serta komunitas rohani. Nah saudara, saya pengen arahkan lagi kepada grup WA kita dan sebagainya. Usahakan respon-merespon dengan baik. Setuju ya? Karena bagi narasumber itu membutuhkan respon-respon ya, tidak emotikon. Tapi jangan emotikon merah terus kemudian gini, itu iblis namanya. Gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Nah kita juga, saya pun terkendala dengan teman-teman, terutama generasi muda itu yang memang low response oleh karena sedang main games. Jadi ada notif itu langsung scroll ke atas lagi, hilang. Dibuka minggu depan. Padahal harus dijawab hari itu. Saya himbau kepada setiap kita, coba apapun, dari pelik wilayah, daripada apa, dia minta apa, tolong jawab. Kalau memang sedang tidak sibuk begitu. Karena itu membuat sesuatu sudah. Dan tidak sedikit orang yang narasumber kasih info, minta jawaban di grup, gak dijawab-jawab. Dia live. Kenapa teman kita live? Kenapa dia, kemana dia? Oh, yuk cariin saudara. Habis nggak respon-respon. Nah, makanya di sini penting dalam komunitas kita, responlah. Bu, senengnya lauk apa? Respon jawab. Bu, pengennya pakai apa? Respon. Apalagi kami sebagai gembala itu adalah membutuhkan jawaban yang tepat, cepat. Saudara. Nah, para pelayan Tuhan, ketika menjelang kegiatan-kegiatan, tolong WA itu on. Kan sudah tahu kalau menjelang kegiatan pasti ada sibuknya. Jangan malah diumpetin. Saudara. Kita susah, saudara. Itu namanya kan
kecakapan untuk mendengar, saudara. Saudara kalau di sebuah kantor nggak ngikutin arahan, kita bisa dipecat, saudara. Kan semuanya ada SOP, betul? Ada SOP, itu harus dilakukan. Orang yang melakukan itu adalah pandai mendengar. Nah, bahasa sekarang pandai mendengar itu adalah pandai membaca. Ada grup tertentu yang hari itu memang nggak terlalu penting. Grup keluarga yang paling penting adalah hari ini kita mau ke puncak. Jadi tolong ya, kita ada di stasiun mana saja, itu harus dibuka terus. Jangan sampai keliru. Waktu itu sempat keliru. Kita ada di 3 pos, saudara. Pos S56 Siliwangi, ada pos Bungur, ada pos Puri. Kita latihan di mana? Teman kita datangnya kemana? Ya. Jadi pada saat manfaatnya grup adalah begitu. Saat ini mau komsel nih, wilayah Sawangan. Nah, mari Sawangan terus melihat info apa saja begitu. Begitu caranya. Supaya pergerakan kita akan mudah, saudara. Nah, kami sebagai gembala itu kan harus menanya satu demi banyak orang. Harus cepat dijawab. Ibu gembala nanya apa? Harus cepat direspons. Supaya perjalanan kita menjadi baik, saudara. Kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik. Kebanyakan orang bijak atau pandai itu diam untuk mendengar. Diam tapi mikir. Mikir dulu baru bertindak. Tetapi kebanyakan orang bodoh, banyak bicara, sulit untuk bisa mendengar. Banyak action tanpa pikir panjang. Bertindak dulu baru mikir. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hendaklah cepat mendengar dan lambat untuk berbicara, melakukan sesuatu. Ingat, lidah tak bertulang. Jadi apa yang sudah keluar, susah untuk ditarik lagi. Apalagi media sosial, itu ada yang namanya rekam digital. Bahaya teman-teman semuanya. Kita tidak asal. Karena kalau kita tidak cepat ngomong, cepat nulis. Ya, hati-hati. Dalam persekutuan kita juga begitu. Tetapi saya arahkan begini. Kalau ada teman-teman yang misalnya ada lab, atau mungkin teman-teman ada yang mungkin salah kirim atau apa itu, ya jangan diomelin sampai kayak gimana, saudara. Karena kita itu punya jari itu juga kemana-mana. Apalagi handphone yang semakin mengecil, jari kita semakin membengkak. Jadi membuat keypadnya itu enggak ini. Makanya beberapa orang tua itu yang tidak suka WA message. Tetapi dia suka telepon sajalah, lebih jelas. Nah mungkin budaya telepon ini coba mulai kita kembangkan, saudara. Daripada nulis. Kalau nulis itu bisa salah-salah. Tetapi yang paling indah adalah langsung ketemu. Ya. Nah kalau di SM, apa sih masuknya? Kamu tunggu di pojok-pojok mana nih? Banyak pojokan nih. Wakilnya diterangin malah ngelibet, saudara. Yang satu nunggu di sana, yang satunya di situ. Nggak jelas. Nah makanya saudara, kita sudah musim digital, kita melakukan Zoom dan sebagainya. Tetapi pertemuan tetap nomor 1. Amin. Saya himbau kepada setiap kita sudah merangkai waktu untuk PWP memang sulit, saudara. Untuk membuat TKP juga masih pada bekerja. TKP jam 9-10 malam, kemalaman. Nah kemudian juga dibuat Zoom, ya nggak tahu itu arwahnya pada kemana. Ini ada muncul tapi foto. Ya, kalau saya suka mengganggu ya, kita sebutin namanya nggak jawab-jawab. Sampai katanya itu Zoom meeting kan sudah selesai. Tapi dia masih hidup sendiri. Berarti dia tidur. Dia tinggal aja begitu. Bisa jadi kayak gitu. Aduh, gimana ya caranya gitu loh. Nah, kadang saya berpikir ada TKP, nanti ada Zoom gitu ya. Tetapi saya mikir lagi, ya daripada TKP kan lumayan Bu ya. Kalau misalnya lagi hujan itu grab motor aja udah mahal. Nah, makanya kami pikirkan kemarin itu anak-anak remaja kita. Yang artinya kalau di tertentu itu membutuhkan biaya banyak. Dan kami nggak bisa apa-apa dalam artian, makanya kita sedang sepakat kemarin itu bagaimana ya anak-anak teman-teman itu saling
menjemput. Ada beberapa yang sudah sanggup mau lah. Ya udah, saya ada motor dan bisa ngambil satu anak. Karena saya pikirkan satu anak misalnya 30.000, grade-nya itu 2 anak udah 60.000. Berat. Tetapi kita harus kumpul. Nah, itu menjadi pemikiran kita bersama, saudara. Iya. Jadi hamba Tuhan, saya tuh nggak bisa kayak apa ya? Kayak memaksa dalam tanda kutip. Karena kalau udah masalah keluarga udah ribet semuanya. Udah ribet. Nah, kadang gara-gara satu anak bisa telat seluruh keluarga. Bisa jadi ada beberapa orang. Dan kadang ketinggalan sendal itu bisa gagal ibadah. Soalnya ketinggalan sendal emaknya. Emaknya itu kalau nggak pakai sendal ini, wah nggak bisa. Harus balik lagi udah 2 kilo. Akhirnya telat semuanya. Dan kelemahan kita ibadah cuma sekali. Sedang kita pikirkan bagaimana caranya. Kita kasih terima masukan. Pak, ada sorenya kek. Tetapi belum tentu dibuka sore. Dianya bisa. Jadi nggak gampang. Tetapi seminggu sekali kan, nggak apa-apa lah, cincai lah. Tutup toko sebentar lah. Nggak apa-apa lah. Ya, karena dibanding kita sudah 6 hari lumayan. Tuhan sudah berkati kita dengan kesehatan luar biasa. Kita tetap mendoakan saudara, banyak teman-teman kita yang masih sakit juga. Ada anak-anak yang sunat, sekolah minggu, makanya nanti yang nyanyi mungkin terbatas. Atau ada aturan, kau boleh nyanyi, tetapi nggak boleh lompat-lompat. Gitu ya, nanti ke dokter lagi. Nah, banyak macam keadaan kita. Tetapi saling mendukung saja. Amin, saudara. Kita doakan juga nanti anak pra-remaja akan outdoor, sekitaran Depok saja kita dukung semuanya. Karena anak-anak kita belum bekerja. Mereka tetap meminta emaknya. Dan kita arahkan, ya sudahlah nak, yang kamu bisa bayar sajalah. Kita nggak tentukan berapa. Nanti kita kumpulin, dan nanti kita akan ambil dari kas untuk bisa. Yang penting kalian seneng untuk sama-sama. Gitu ya. Amin, puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Mari para pemain musik ke depan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Minggu depan kita akan lanjutkan ini untuk membahas pelajaran yang kedua.